Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat taufik dan hidayah pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Endalis sebagai pengampu mata kuliah pada siang hari ini, dan teman saya Jurfadis Kirmanto sudah mau memvideokan saya. Tanpa berlama waktu lagi, mari kita mulai praktek pembelajaran kita pada siang hari ini dengan melafazkan yang nafas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Nah, ada yang nggak masuk ya hari ini? Ada. Siapa? Titin. Kenapa itu? Sakit. Bagus kamu ya, lantang suaranya. Ya Pak, Nah, semangat Pak. mudah-mudahan kita doakan saudari Titin cepat sembuh ya. Amin. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak ingin melihat kerapian teman-teman terlebih dahulu. Nah, itu sampai siapa ya? Siapa? Itu sampai siapa? Ibnu. Kamu nggak rapi. Ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Mohon kepada yang berkenan untuk memimpin doanya. Baik, teman-teman, semoga ini pelajaran kita jadi berkah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, ada yang masih ingat nggak apa pembelajaran kita minggu kemarin? Kurban, ya bagus. Minggu kemarin kita membahas kurban ya, karena tidak lama hari lagi ini kita akan melaksanakan ibadah haji. Iya Pak, ya. Idul Adha. Maaf Pak Salam. Nah, ada yang ingin tahu nggak apa materi kita hari ini? Menjadi generasi toleran membangun harmoni intoleransi antar umat beragama. Ya, betul. Nah, kalian tahu nggak apa itu toleransi itu? Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan, maksudnya itu gimana? Nah, tidak membeda-bedakan. Ya, bagus. Tidak membedakan antara umat beragama ya. Iya Pak. Kita langsung saja masuk ke toleransi dalam bahasa Arab berarti tasamu. Tasamu sendiri berasal dari kata dasar dalam bahasa Arab samaha, yang berarti mengizinkan atau memperbolehkan. Yang mana di sini kita itu sebagai umat Muslim di Indonesia ini memperbolehkan saya, walaupun kita itu mayoritas di Indonesia ini, tapi banyak juga yang Kristen ya. Kita itu memperbolehkan umat lain itu untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Lanjut. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1312 dikisahkan Rasulullah SAW diri menghormati jenazah yang lewat. Ketika diberitahu bahwa jenazah itu milik seorang Yahudi, beliau menjawab, bukankah dia juga manusia? Nah, kisah ini menunjukkan penerapan nilai al-sam'ah, kelapangan hati, bahwa kekuatan iman terjamin bukan dari keangkuhan terhadap yang berbeda keyakinan, melainkan dari sikap tawadu, hormat, toleransi, dan keterbukaan terhadap sesama. Nah, di kisah ini Rasulullah ketika melihat jenazah lewat, beliau langsung berdiri untuk menghormati mayat tersebut. Sedangkan mayat tersebut berasal dari agama Yahudi.
Misalkan kita kalau kayak gitu mungkin kan nggak ada respect sama sekali ya. Iya Pak. Mungkin kita akan mencacinya mungkin sih, Iya. kebanyakan orang ya, Iya. mencacinya. Tetapi di sini Rasulullah mencontohkan seperti ini bahwa jenazah itu milik Yahudi kan dia juga berkata bukan kalian juga manusia. Yang artinya sama manusia saling menghargai lah ya. Iya Pak. Lanjut. Nah, yang kedua itu mengembangkan toleransi antar dan inter umat beragama. Nah, ada tahu nggak intern itu maksudnya gimana? Dalam. Ya, dalam ya. Maksudnya intern di sini sesama umat Muslim. Oh. Misalkan kita ini kan alirannya Sunni ya. Bukan mazhabnya, mazhab Syafi'i ya. Ya, saling menghargai lah dengan mazhab yang lain. Kayak gitu maksudnya toleransi. Intern itu kayak gitu. Kebebasan beragama dalam Islam dan toleransi antar umat beragama. Jika toleran dalam kehidupan beragama akan dapat terwujud apabila ada kebebasan dalam masyarakat untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Islam melarang secara tegas untuk melakukan pemaksaan agama terhadap orang lain. Ajaran tentang kebebasan beragama ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 296 sebagai berikut. Coba saudara Mispalan membaca ayat tersebut. Baik Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Shadaqallahul 'azim. Artinya, tidak ada paksaan dalam mengenal agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tauhid yang sangat kuat yang tidak akan putus. Sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa dalam Islam itu tidak boleh kita memaksakan keyakinan orang lain terhadap keyakinan kita. Allah melarangnya ya. Tetapi Allah menjelaskannya. Dengan demikian segala bentuk pemaksaan terhadap manusia untuk memeluk suatu agama tidak dibenarkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menghendaki iman yang tulus tanpa pamrih dan paksaan. Meskipun demikian, yang perlu kalian pahami adalah prinsip kebebasan beragama tersebut tidak berhubungan dengan kebenaran suatu agama. Prinsip kebebasan agama bukan berarti Islam mengakui semua agama adalah benar. Sebagai seorang muslim, kita harus yakin bahwa Islamlah agama yang benar. Keberagaman umat Islam dan toleransi inter umat beragama. Indonesia adalah negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia yang memiliki keragaman dalam cara mengekspresikan Islam untuk menjaga keharmonisan di tengah-tengah keragaman tersebut. Diperlukan sikap toleransi antar umat Islam melalui persaudaraan Islam al-Quwa al-Islamiyah. Prinsip-prinsipnya antara lain mendamaikan perselisihan, tidak menghina atau mencela, berbaik sangka, tidak mencari kesalahan, tidak membicarakan kejelekan orang lain, dan saling mengenal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, keragaman menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan, serta membuka jalan untuk membangun persaudaraan kemanusiaan dengan umat beragama lain secara harmonis. Praktik toleransi umat Islam sepanjang masa. Toleransi merupakan ajaran mendasar dalam Islam yang telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Praktik toleransi terus berlanjut pada masa perkembangan Islam di berbagai wilayah melalui para penguasa Islam. Dengan mempelajari sejarah toleransi dalam Islam, diharapkan siswa terinspirasi untuk hidup secara toleran
menghargai perbedaan dan menghormati kemajemukan. Nah, contoh-contoh toleransi antara lain yang pertama itu pada zaman Nabi ya, Nabi Muhammad SAW tidak memaksa pamannya Abu Thalib untuk masuk Islam dan menghormati pilihannya hingga wafat. Yang kedua, kaum muslimin hidup harmonis bersama umat Nasrani di Habasyah tanpa konflik, saling menghargai meskipun berbeda keinginan. Yang ketiga, Rasulullah SAW memperbolehkan rombongan Nasrani Najran beribadah di dalam masjid sebagai bentuk toleransi insidental. Dan yang keempat, Nabi Muhammad SAW tetap menjalin hubungan keluarga dengan mertuanya yang beragama Yahudi tanpa memaksanya masuk Islam. Yang kelima, para penguasa Islam seperti Khalifah Al-Mansur dan Sultan Muhammad Al-Fatih menjamin kebebasan beragama bagi umat Nasrani dan Yahudi. Yang keenam, umat Islam Indonesia bersedia menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta demi menjaga persatuan dan menghargai keberagaman agama. Nah, semua contoh ini menunjukkan bahwa toleransi dalam Islam telah menjadi praktik nyata sepanjang sejarah, menjadi dasar bagi kehidupan yang damai dan harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Nah, di sini kalian sudah paham belum apa itu toleransi tadi? Paham? Tanyakan. Coba Ibnu, toleransi tadi dalilnya disebut KPI itu apa? Ya, tentang apa itu? So, mengingkari takut dan taat kepada Allah. Ya, bagus. Nah, di sini Bapak akan membagi 2 kelompok ya. Dulu Bapak mengambil tugas. Alhamdulillah. Nah, di sini Bapak akan membagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama ini, kedua ini. Satu macil. Ini benar. Woi, jawab ini. Ini ada kan? 13. 5 menit. Ya Bapak beri waktu 5 menit. Ayo nggak tahu toleransi hanya masa sekarang. Gampang lah. Masjid yang di Kaliomu toleransi. Sudah. Tunggu kelompok satunya. Kok kamu takut kamera? Ada libur setiap agama. Udah. Berapa jam satu kan Pak? Sebanyak-banyaknya. Oh, banyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya cowok. Begitu. Oh, berteman sama lagi. Nanti seminggu. Ada teman baca video. Oh, dewa.
Bagaimana? Tidak Pak, kami sudah selesai Pak. Sudah ya? Kan tidak boleh. Lah lo minta. Loh, Ada pemberitahuan. Itu tidak boleh. Sungai Jenuh harusnya deras. Oh, biar apa? Sudah selesai belum? berapa? Nah, kelompok yang sudah siap silakan. Oke, saya. Ya. Langsung ya Pak? Ya langsung. Baik Pak, saya akan memberikan diskusi kami contoh toleransi pada masa sekarang. Contohnya pertama, salah satunya rubah ibadah yang bersebelahan. Betul. Seperti di kafe Pak, Ya, stop. gereja. Jadi ombak Kemudian belajar di sekolah yang beragam, memberi kesempatan beribadah hanya di sekolah itu 15. adalah Kristen adalah Muslim. Itu yang menghormati hari besar orang lain, hari orang lain. Kayak kita misalnya wakil-wakil itu menghormati. Tepuk tangan dulu untuk saudara Kala. ya ada kewakil. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaan dari Bapak yaitu contoh toleransi pada masa Nabi. Nah, jadi kami sepakat tadi yang pertama itu Nabi Muhammad SAW tidak memaksa pamannya Abu Thalib untuk masuk Islam sampai beliau wafat. Kemudian pada masa itu Rasulullah SAW membolehkan rombongan Nasrani Najran untuk beribadah di dalam masjid itu sebagai bentuk toleransi insidental. Itu saja Pak. Ya Robot, tepuk tangan dulu untuk saudari Pak. Ya, bagus. Mungkin selesai sudah materi kita pada acara ini. 17. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tanya no, biar Paham, Pak? nanya. Tidak. Biar Sudah ya? dikit nih. Berarti kan semua 17. kurang lebih hampir paham semua ya. Paham? Paham Pak. Jadi, karena kalau itu Bapak ingin memberikan Oh, lagi ada. soal ya. Waduh. Soal akhir. Siap lah Pak. Tes kalian. Langsung uas sekali itu. Cuma Aku Pak. Saya belum Pak. Oh, pas. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Oh, Pak. Udah Pak. Ini lagi. Berjalan. Bagaimana ada kendala nggak? apa ya? Sudah punya pen. Aku biasa apa? 18. Kayaknya Sudah belum? Ya. Lagi Pak. Pak. Bagus. Aku pernah udah. Kamu kayaknya nggak paham. cepat bener jawabnya. Yang penting kan ada isinya Pak. Kayak udah oke. Sudah belum? Sudah. Sudah ya? Kita akan kumpulkan. Coba. Pas. Jadi Pak. Kenapa air?
Pan. Jadi gimana? Ternalan. Selesai. Nah, mungkin sekian materi yang dapat kita pelajari hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf kepada Allah Bapak manapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.